puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini Pusban Sri Raharja dalam kegiatan rutin kita Posyandu Remaja. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman, sudah adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Untuk pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Rifkawati Bidan Rika, dan yang ini Bu Bidan Sumanti. Pada kesempatan ini akan memberikan materi tentang kenakalan remaja. Jadi setelah kita simak ya dari pemaparan materi dari Bu Sumanti ya. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik ya. Rata-rata SMP ya, ada SMA beberapa orang ya. Saya ucapkan terima kasih buat ibu kader, kemudian kader remaja, kakak-kakaknya, terus adik-adik remaja yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan rutin yaitu Posyandu Remaja ya di Desa Sri Raharja. Di sini saya akan membawakan materi ya tentang kenakalan remaja. Ada yang tahu nggak adik-adik di sini kenakalan remaja itu apa aja? Coba contohnya apa? Kenakalan remaja. Yang biasanya adik-adik ketahui, yang pernah didengar apa? Rokok. Terus apa lagi? Mabuk, minum-minum ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Pacaran. Ya, betul. Apa lagi? Banyak ya kenakalan remaja. Terus ada kenakalan remaja yang melanggar hukum ya kan, seperti mencuri ya kan, itu melanggar hukum ya kan, mencuri. Terus dari akibat pergaulan bebas tadi contohnya seperti pacaran ya, pacaran yang tidak normal, nanti akhirnya apa kalau pacaran? Apa? Hamil ya. Kelas berapa? Kelas 3 SMP? 1. Berarti sudah banyak ya pengetahuannya ya, maksudnya pengetahuan tentang anak remaja ya. Ada yang pacaran, terus nanti akibat dari pacaran, pergaulan bebas, hamil ya. Tanda-tanda hamil tahu nggak? Apa? Iya ya, kalau hamil itu jelas tidak haid ya, tidak haid. Terus ada perubahan di tubuhnya ya kan, terus semakin besar, terus ada yang mual muntah ya, itu tanda-tanda kehamilan. Di sini kita bahas pergaulan bebas ya, kenakalan remaja, salah satunya pergaulan bebas. Tadi pergaulan bebasnya pacaran ya, pasti kalau pacaran mengarah ke hal-hal yang negatif, benar negatif. Kalau dia pacaran yang tidak negatif seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pacaran itu apa sih? Menurut adik-adik, pacaran itu apa menurut adik-adik? Apa? Kalau pacaran itu kita senang ya sama teman kita yang lain jenis ya. Kalau perempuan senang sama yang laki, yang laki senang sama yang perempuan. Kalau yang positifnya seperti apa? Kan tadi ada yang bilang
pacaran ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif seperti apa? Apa yang nyari boleh? Apa tadi? Nah, kalau yang positif biasanya dia cuman berteman ya, untuk teman curhat, misalnya cerita tentang masalahnya dia, ya kan, untuk berbagi pengalaman, terus untuk belajar bersama, sama-sama gimana supaya nilai kita tinggi, ya kan, itu yang positif ya, mengajak kita menjadi lebih baik ya. Misalnya yang tadinya bukan biasa-biasa aja rankingnya jadi lebih baik, itu pacaran yang bagus ya, untuk ke arah yang lebih baik. Kalau yang negatif seperti apa? Ada nggak yang tahu? Tadi ya, pergaulan bebas ya, pacaran yang mungkin seperti orang yang sudah menikah ya, akhirnya dia seperti bilang adiknya tadi hamil ya. Nah itu yang selain dilarang agama juga merugikan untuk kita. Masa SMP sudah hamil ya kan, terus jadi emak-emak ya kan, harus ngerawat bayinya, sementara teman-temannya lagi happy di sekolah bareng-bareng, jalan rame-rame ya. Kalau kita sudah punya bayi, kita nggak bisa lagi bareng-bareng teman-temannya ya, jalan ke misalnya ayo hari Minggu kita ke mall atau kemana mancing rame-rame atau ke pantai rame-rame ya kan nggak bisa lagi kayak gitu. Terus pasti ada yang ada penyesalan ya kan, oh aku gimana caranya aku untuk menghilangkan supaya nggak hamil tadi. Akhirnya ada yang aborsi ya. Nah sementara aborsi dilarang oleh undang-undang, juga dilarang oleh agama ya. Di sini ada undang-undang aborsi ya, larangan aborsi ya. Pertahankan, harus cerita ke orang tuanya, harus terbuka sama orang tuanya ya. Biar gimana pun kita harus kasih tahu ke orang tua ya kan. Siapa orang tua yang paling dekat sama kita? Kalau kita dekatnya sama ibu ya kita ngomong sama ibu ya kan. Nggak ada orang tua yang mau bunuh anaknya ya, nggak ada. Pasti semarah-marahnya orang tua pasti dipukul ya kan, terus cari solusinya seperti apa ya kan gitu. Terus nanti dari orang tuanya pasti dia cari bantuan ke bidan biasanya ya kan, bagaimana caranya ya kan. Untuk menghindari itu makanya jangan pacaran ya. Itu kemudian kalau pergaulan bebas itu yang tadi pacaran akhirnya sering melakukan hubungan yang dilakukan oleh orang yang pasangannya sudah suami istri, nanti bisa kena penyakit kelamin ya, banyak ya, bisa kena penyakit kelamin, terus kena penyakit kelamin yang susah diobati ya kan, yang sampai rontok itu alat kelaminnya ya kan. Terus bisa terkena penyakit apa lagi selain penyakit kelamin? HIV ya, HIV/AIDS. Nah itu yang lebih susah lagi pengobatannya sampai sekarang ya. Misalnya dia sudah terkena HIV tuh, kekebalan tubuhnya sudah kena ya, kena virus tadi itu. Dia misalnya kena batuknya nggak sembuh-sembuh, kena diarenya nggak sembuh-sembuh karena dia sistem kekebalan tubuhnya yang diserang. Kena sariawannya nggak sembuh-sembuh sampai menjalar kemana-mana. Gitu juga kalau batuk sampai terjadi infeksi yang parah, akhirnya kena kanker paru dan lain-lain. Kalau kena penyakit kelamin ya sampai yang sudah nggak bisa diobati ya itu. Jadi memang agama kita melarang
hubungan yang tidak halal ya kan. Karena itu pasti ada penyebabnya ya kan. Kalau yang halal kan dia tidak berganti-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan yang dilarang oleh agama ya. Mungkin ada yang ditanyakan hari ini tentang pergaulan bebas ya. Jadi nggak boleh ya. Ada saatnya nanti kita di usia-usia mungkin sudah SMA, sudah lulus SMA, itu kita akan mengenal butuh pasangan yang memang untuk kita menikah ya kan. Kalau usia-usia SMP itu memang ada waktunya kita ada rasa senang kalau jenis gitu kan. Tapi kalau yang laki-laki cukup dia, oh aku suka loh sama ini misalnya gitu kan. Nggak usah harus ditunjukkan, oh aku suka gini-gini terus pacaran berdua-dua kemana-mana, nggak usah. Cukup, oh alhamdulillah ternyata aku bisa suka sama dia gitu kan. Ada perasaan itu, tapi nggak harus ditunjukkan yang selalu berdua gitu kan. Maksudnya senang jadi teman spesial untuk belajar gitu, kerjasama untuk meningkatkan prestasi gitu ya, bukan untuk ke hal-hal yang negatif tadi. Mungkin ada yang mau sharing atau tanya-tanya Ya, lagi berbagi cerita. Atau Di luar dari topik boleh. Iya, mungkin ada yang punya masalah sama temannya atau sama gurunya Atau sama orang tuanya. atau sama orang tuanya boleh. Boleh cerita, kita sharing-sharing aja. Posyandu remaja ini kan tujuannya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, bisa saling konsultasi. Ada nggak? Ada? Udah ada? Kalau enggak ada ya. Kalau enggak ada, saya tutup sampai di sini. Ini cuma sekilas dari tentang kenakalan remaja ya, sekilas aja, nanti bisa baca-baca di buku-buku tentang kenakalan remaja yang lebih lengkap lagi. Karena kalau sekarang saya kupas satu persatu waktunya nggak cukup, dan pasti bosan juga ya kan dengerin itu ya kan sampai berjam-jam. Jadi itu tadi cuma sekilas aja tentang kenakalan remaja. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, demikian tadi ya penjelasan dari Bu Sumanti tentang kenakalan remaja. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Atau nanti sampai rumah baru kepikiran, ih kenapa tadi aku nggak nanya ya? Boleh dicatat aja di rumah, nanti kan berikutnya ada nih pertemuan, boleh Iya. ditanya lagi sama petugas yang datang ya. Iya. Nah, jadi nggak usah malu-malu, ragu-ragu nanya, boleh. Nanti di rumah baru ingat, aduh kenapa tadi nggak nanya ya? Jadi dicatat aja, simpan di HP. Nanti pertemuan berikutnya boleh ditanyakan sama petugas yang berikut yang bertugas. Nggak mesti sama kami Iya. yang ada. Nanti berikutnya kan gantian yang Ganti datang. lagi orangnya. Nah, boleh tanya lagi sama yang datang. Semoga ya apa yang disampaikan Bu Sumanti bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Amin. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.